RM1 dah dapat 2 juta. Tu, terkejut kita, kami semua terkejut. Jadi kaya di sini. Tukar ringgit tu murah. Lepas tu kalau tengok apa ni, memang gak masuk akal harganya. Okey. Tu yang kita orang beli. Tahun lepas saya pergi ke Pontianak. Pontianak tu saya tukar duit Malaysia 2 juta, tapi harganya 500 ke 600. Tapi ini saya tukar dalam 500 lebih. RM500 dah dapat 2 juta. Tu, terkejut kita, kami semua terkejut. Jadi kaya di sini. Tapi kayanya sekejap. Beli habis. Pasar baru ini saya rasa kalau untuk wanita ini macam syurga lah. Semua tempat, semua toko saya rasa mau beli je. Tadi pun baru sempat tukar duit lah. Apa ni? Tak cukup duit yang kita prepare. So rasa semua tempat kita rasa nak beli. Jadi double the price lah. Macam tadi saya beli. Banyak orang yang salah kaprah dan langsung panik ketika melihat pergerakan angka di papan kurs, mengira bahwa melemahnya nilai tukar rupiah adalah sebuah bencana besar bagi perekonomian domestik. Padahal, jika kita mau melihat lebih dalam dari kacamata strategi ekonomi global, situasi ini justru menjadi sebuah jebakan Batman yang sangat manis bagi negara tetangga kita, Malaysia. Sadar atau tidak, menguatnya nilai mata uang ringgit terhadap rupiah belakangan ini justru memicu sebuah fenomena unik di mana warga Malaysia berbondong-bondong mengosongkan tabungan mereka untuk berbelanja di Indonesia. Kondisi ini membuat pusat-pusat perbelanjaan, restoran, hingga hotel-hotel berbintang di kota-kota besar tanah air mendadak penuh sesak oleh turis Malaysia yang datang membawa dompet tebal siap menghabiskan uang mereka demi menikmati kemewahan yang tidak bisa mereka dapatkan di negerinya sendiri. Fenomena mengalirnya ringgit secara masif ke pasar domestik ini tentu menjadi tamparan keras yang semestinya membuat otoritas ekonomi di Kuala Lumpur mulai merasa cemas dan ketar-ketir. Bagaimana tidak, uang yang seharusnya berputar di dalam ekosistem ekonomi mereka untuk mendorong pertumbuhan domestik kini justru mengalir deras dan memperkaya para pelaku usaha di Indonesia. Warga Malaysia merasa sangat diuntungkan karena daya beli mereka melonjak drastis saat menginjakkan kaki di bumi Nusantara, di mana uang RM500 saja sudah bisa membuat mereka merasa seperti jutawan baru yang bebas membeli apa saja. Jika kita melihat pengakuan langsung dari para wisatawan tersebut, mereka dengan jujur menggambarkan Indonesia seperti sebuah surga belanja tersembunyi yang harganya benar-benar tidak masuk akal jika dibandingkan dengan pasar mereka. Sebagai contoh, sehelai pakaian gamis atau abaya mewah berdesain penuh brokat yang di Malaysia harus ditebus dengan harga selangit mencapai RM190, di Indonesia bisa mereka dapatkan hanya dengan konversi sekitar RM30 saja. Perbedaan harga yang mencolok hingga berkali-kali lipat ini jelas memicu rasa iri yang mendalam karena industri kreatif dan fashion muslim kita terbukti jauh lebih maju, variatif, dan efisien dalam hal biaya produksi. Ketidakmampuan pasar Malaysia untuk menyediakan produk berkualitas dengan harga bersaing akhirnya memaksa masyarakat mereka sendiri untuk terus-menerus bergantung pada produk-produk buatan tangan kreatif anak bangsa. Kondisi ini semakin diperparah dengan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa destinasi wisata alam Indonesia kini menjadi kiblat baru yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat dunia, termasuk warga Malaysia. Di beberapa tempat wisata populer seperti di kawasan Lembang, Jawa Barat, data terbaru mencatat lonjakan drastis di mana persentase kunjungan wisatawan asal Malaysia kini mendominasi hingga mencapai angka 60%, mengalahkan jumlah kunjungan wisatawan lokal sendiri. Untuk dibelanjakan. RM500 dah dapat 2 juta. Tu, terkejut kita, kami semua terkejut. Jadi kaya di sini. Tukar ringgit tu murah. Lepas tu kalau tengok apa ni, memang gak masuk akal harganya. Okey. Tu yang kita orang beli. Tahun lepas saya pergi ke Pontianak. Pontianak tu saya tukar duit Malaysia 2 juta, tapi harganya 500 ke 600. Tapi ini saya tukar dalam 500 lebih. RM500 dah dapat 2 juta. Tu, terkejut kita, kami semua terkejut. Jadi kaya di sini. Tapi kayanya sekejap. Beli habis. Pasar baru ini saya rasa kalau untuk wanita ini macam syurga lah. Semua tempat, semua toko saya rasa mau beli je. Tadi pun baru sempat tukar duit lah. Apa ni?
tak cukup duit yang kita prepare. So rasa semua tempat kita rasa nak beli. Jadi double the price lah. Macam tadi tu saya beli dress, kalau di sini boleh dapat, kalau ringgit lah, boleh dapat bawah RM100, which is very very affordable. Kalau di Malaysia RM100 itu untuk satu dress sangat susah untuk design yang full lace. Di Tamrin City. Murah tu. Tamrin City tu. Saya ada beli gamis, abaya. Kalau di sini bilang gamis kan. Ya. Abaya untuk kakak saya tu. Kalau di Malaysia tu RM100, RM90. Tapi di sini saya convert tadi dalam RM30. Sama macam Ya, karena untuk abang-abang saya, untuk bapak saya, kalau makanannya seperti itu. Untuk mak saya, kalau gamisnya satu juga untuk kakak saya. 60% yang pengunjung datang ke Dulux Maribaya itu dari warga negara Malaysia. Jadi mereka mostly flight ke Jakarta, lalu mereka biasanya naik bus. Di permintaan mereka itu berangkat ke daerah Lembang Atas, khususnya Dulux Maribaya menjadi salah satu destinasi yang bisa dibilang wajib bagi warga negara Malaysia gitu untuk datang ke area Lembang. Pilihnya memang arah atas dulu. Yang pertama, mereka tuh nggak punya alam yang seperti inilah di sana. Jadi demand-nya tinggi dari sana, dan mereka melihat memang mostly dari TikTok, melihat bagaimana indahnya alam Jawa Barat gitu. Jadi mereka pengen banget berkunjung ke sini untuk yang pertama kuliner, juga wisata, naik wahana dan lain-lain. Warga negara Malaysia tuh datang lebih banyak dibandingkan lokal. Bahkan kita punya data di tahun 2026 ini 60% yang pengunjung datang ke Dulux Maribaya itu dari warga negara Malaysia. 40% adalah lokal Jakarta, Bandung, dan lokal turis gitu. Kalau dalam satu tahun itu kan biasanya kalau peak season Lebaran ataupun Tahun Baru atau Idul Adha, liburan sekolah itu biasanya lokal. Sama di Bandung ini, first day kami mendarat di Jakarta lalu ke Bandung. Bandung kami jalan-jalan di mallnya aja. Second day kami ke Kawah Putih. Dan inilah hari ketiga which is kami ke sini. Antusias dari wisatawan Malaysia itu selalu meningkat. Bahkan di hari-hari biasa, dari weekday ataupun weekend ini masih bertahan. Dan makanya lu nggak usah heran ya, udah dalam beberapa bulan terakhir makin banyak turis-turis dari Singapura dan Malaysia yang berbelanja ke Indonesia, khususnya ke Batam. Kenapa? Karena nilai tukar Indonesia terhadap ringgit Malaysia terhadap dolar Singapura terus melemah. Kabar buruk, tergantung. Indonesia itu mayoritas negara ekspor atau impor terhadap Singapura. Maksudnya apa sih Pak? Ini gampang guys. Lu lihat meja di depan gue. Kalau dulu RM1 Malaysia harganya Rp3.000, meja ini gue jual seharga Rp1.000, artinya meja ini mendatangkan duit buat gue senilai Rp3 juta. Nilainya Rp1.000, RM1-nya Rp3.000. Nah kalau rupiah terus melemah menjadi Rp6.000, kabar baik atau kabar buruk? Tergantung lu mau jadi negara budak atau negara yang kaya raya. Kenapa Pak? Karena kalau satu meja ini harganya tahun depan jadi Rp1.000 juga tetap, tapi rupiahnya udah berubah. Tadinya Rp1 Rp3.000 perak, sekarang jadi Rp6.000 perak. Artinya barangnya sama, biaya produksinya sama, ringgitnya pun sama-sama nilai meja ini Rp1.000. Tapi kalau dulu Rp1.000 gue dapat 3 juta, tapi karena rupiah melemah Rp1.000 jadi 6 juta. Gue tambah kaya atau tambah miskin? Gue tambah kaya raya. Apalagi lebih cuan lagi guys, kalau ternyata produk-produk ekspor kita harganya juga malah naik. Udah dolarnya semakin menguat, rupiah semakin melemah, kabar baik buat eksportir. Barang-barang yang kita Pada akhirnya, dinamika ini memperlihatkan sebuah realitas baru yang sangat kontras, di mana Indonesia dengan cerdik memanfaatkan setiap celah perubahan ekonomi global untuk keuntungan domestik yang maksimal. Sementara sebagian orang sibuk mencela pergerakan mata uang, kita justru sedang menyaksikan bagaimana sebuah negara besar secara perlahan namun pasti mendikte arah perputaran uang di kawasan regional melalui kekuatan budaya, pariwisata, dan industri kreatifnya. Malaysia kini hanya bisa menatap dengan penuh rasa iri, sekaligus khawatir melihat bagaimana ringgit-ringgit mereka mengalir tanpa henti untuk membangun dan memperkuat ekonomi Indonesia. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi tentang kapan rupiah akan menguat kembali, melainkan seberapa banyak lagi tabungan warga Malaysia yang akan habis terkuras untuk membiayai kemajuan ekonomi di tanah air kita.